Kalau sedikit. iya, yang saya tidak bisa lupa itu bahasa dari orang-orang tertentu. Bahasanya orang bahwa sudah supir taksi, sarjana, tapi bertato. Mau kerja apa? Mau kasih makan apa anaknya, istrinya? Nah, saya dilirik lah sama orang IMIP. Dihubungi departemen saya, disuruh menghadap ke IMIP. Waduh, mati saya ini. Singkat cerita, awalnya panggil aku Ode itu bukan panggil aku Ode. Ada skrip yang mereka berikan. Ada skrip yang mereka berikan. Oke, assalamualaikum dan selamat sore. Berjumpa lagi di podcast Kos Bahodopi. Sebelum kita memulai podcast kali ini, jangan lupa subscribe YouTube-nya Bumi Morowali dan follow sosial media Instagram dan Facebook. Episode kali ini, wah keren sekali kalian bintang tamu ini. Ya, Pokoknya siapa yang tak kenal ini di sebelah ini di Morowali ini, terkhususnya Bahodopi. Mungkin langsung kita perkenalkan sama abang yang satu ini tak kenal maka kata saya kayaknya bang. Betul sekali. Selamat sore nih bang. Sore om. Bisa langsung kita perkenalkan diri. Ya, kalau saya sih nama lengkapku Jaminuddin Ode. Jaminuddin Patudu. Cuman iya, orang lebih kenal Ode. Kenapa itu bang dipanggil Ode itu bang? Saya kan sukunya suku Muna bang tuh. Cuman awal kerja di sini ya itu nih, orang-orang pas ditanya kau suku apa Muna. Akhirnya kebiasaan mereka panggil Ode. Ode dia. Terbawa-bawa lah sampai Ode saja supaya lebih orang ingat tuh. Kelahiran berapa ini bang? Waduh, ini yang ngeri Pak Mama, kayak pertanyaan ini. Horor kayaknya bang di. Horor sekali. Saya kelahiran 88. Tua Miramang. Tua itu tuh. Iya. Tua Miramang sih. Tapi sabar dulu, tahu tua keladi tuh. Iya. Kelahiran 88. 88 Januari. Di mana itu bang? Saya lahir besar di Kendari. Lahir besar di Kendari. Sulawesi Tenggara. Iya betul. Tahun berapa kesini nih bang? Saya pertama kali injak Morowali itu 2018 bulan 9 atau bulan 8 begitu ya. Bulan 8 di? Iya, kayaknya. 2018 bang? 2018. Sudah jalan 3 tahun bang? Iya. Sudah mau 3 tahun nih juga pak. Sudah kerja di sini bang? Alhamdulillah sampai sekarang sudah permanen nih juga di dalam. Bang, iya. Bulan berapa itu kerja bang? Lama menunggunya? Karena di sini lama menunggu kayaknya bang di? Mungkin kalau saya bilang saya faktor rezeki. Rezeki bang. Iya, kenapa? Karena saya pertama kali injakan kakiku di sini itu 2018 bulan 8 kah kalau tidak salah. Ya, apa namanya? Uji keberuntungan bikin. Saya kan bawa kalau dulu saya sopir taksi, tapi habis taksi saya bawa kampas kebetulan melintas ke arah Sulawesi Tengah. Sambil menyelam minum air. Iya, mati itu kita pak. Iya serius. Jadi saya bikin lamaran bulan 8 itu 2018. Saya langsung bilang, kapan saya bisa kerja di sini? Jadi saya di mobil itu, saya kan punya connect. Iya. Jadi sambil gantian saya bikin pendaftaran. Alhamdulillah saya setelah kasih masuk 2018 bulan 11 ada panggilanku. Bulan 11, wih cepat bang di. Ya makanya saya bilang rezeki. Saya itu bisa dibilang kategori ya rezekiku juga mungkin. Sebelum ke Bahodopi sini bang, di mana dulu lamanya? Kerjanya maksudnya? Saya sebenarnya kalau lama, saya ini orang yang tidak tenang di rumah om. Iya, saya tuh tamat kuliah itu pun tamatnya karena terpaksa. Kenapa itu bang? Iya. Kenapa bisa terpaksa? Ada kalimat terpaksa. Saya bilang terpaksa karena begini. Saya ini pertama kali di Kendari itu tamat sekolah 2006 itu di salah satu sekolah SMA swasta. Bisa sebut nama sekolah kan? Bisa silakan. Di tepatnya di DDI, Darut Dakwah Wal Irsyad. Dari namanya saja Islami. Iya. Saya tamat di situ dan orang tua saya dia langsung menganjurkan untuk saya kuliah dulu namanya yang sekarang kan UHO, dulu Unhalu. Jadi saya didaftarkan di Unhalu, tepatnya di FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. Mengajar. Iya. Tapi saya nggak tahu om. Saya nggak tahu kalau itu FKIP itu arahnya keguruan. Jadi saya jalani 3 semester. 3 semester itu kuliah, waduh, semakin kesini kok semakin kayaknya mau jadi guru ini. Pakai putih hitam kan. Celana kain, saya bilang aduh bukan saya ini. Bukan Ode banget. Iya, jadi saya bawa PT-PT om. Bapakku suruh pergi kuliah, saya pergi bolos cari teman sopir PT-PT bawa PT-PT. Belajar bawa PT-PT. Nah, karena ya kalau untuk background, karena kan bapak saya seorang pendidik juga, lebih tepatnya guru.
Dan saudara-saudara saya juga ya larinya ke situ. Saya sendiri Ji yang nggak lari ke situ. Iya, saya karena kenapa tidak mau lari ke arah keguruan, karena saya tidak mau apa ya, bukan dari saya, memang tidak mau saya kalau bilang bapaknya guru saya harus jadi guru. Enggak. Betul. Saya ya be yourself, saya jadi diri sendiri Ya, saja. betul. 3 semester saya hilang. Saya langsung terang-terangan sama orang tua, daripada kau buang-buang uangmu Ya, kasih kuliah saya, ujung-ujungnya saya kasih lari salah. Ya, betul. Mending saya integrasi. Saya pindah 2000 berapa saya lupa ya. Pokoknya intinya saya pindah kampus di salah satu perguruan juga, STIMIK Bina Bangsa di Kendari. Dia itu arahnya ke komputer. Jadi saya ambil jurusan sistem komputer. Nah, itu pun tamat, terpaksanya itu tamat karena sambil kuliah saya suka cuti-cuti liar. Tahun dulu itu masih ada sistem cuti-cuti liar tanpa ada keterangan. Bawa PT-PT karena saya tidak mau terlalu terbebani dengan pendidikan waktu itu. Itu. Apa itu PT-PT? PT-PT tuh ini angkot. Oh, angkot. Iya, dia tuh angkot. Kalau Sulawesi pasti tahu kalau PT-PT. PT-PT itu tahu angkot. Kayaknya dari Makassar kayaknya itu PT-PT. Iya, Makassar juga pasti PT-PT. Jadi saya bawa PT-PT, selesai kuliah 2011 akhir. Saya langsung bilang sama orang tua mau merantau. Dan pertama kali saya merantau itu di Papua. Iya. Kerja apa itu Bang? Dan tahun berapa? 2011 saya ke Papua bermodalkan ijazah sarjana komputer itu. Saya kerja di salah satu showroom mobil. Eskom berarti. Iya, lebih tepatnya Eskom. Saya ke Papua 2012 awal. Masukkan berkas di salah satu showroom mobil di Papua, tepatnya Papua Barat, Sorong. Itu saya sampai 5 tahun sana. 2016 akhir sampai di sana kerja sebagai surveyor. Asik. Iya. Jadi surveyor kerja itu balik lagi ke selesai sana karena ya daerah Papua kan banyak ini pada saat itu. Jadi kayaknya nggak bisa saya bertahan sini, apalagi pada saat itu saya sudah berkeluarga. Betul. Ada anak juga. Jadi kayaknya nggak bisa. Balik kandang lah. Menikahnya tahun berapa Bang? 2012. Sudah berapa keponakan ini? Kalau keponakan sampai saat ini atau kalau sampai maksudnya saya pikir dulu waktu itu. Kalau sampai sekarang ya alhamdulillah baru 2. Baru 2 Bang Di. Iya, baru 2. Iya baru 2. Ini di keluarga Bang, cuma Bang Ode yang tatoan. Kalau untuk tato sendiri, iya. Di keluarga. Sebenarnya ada yang kedua juga, itu pun karena dia orang lihat saya. Tapi sekarang iya. Tapi Bang Ode ini anak keberapa? Saya anak pertama. Boy, anak pertama dia. Iya. Anak pertama dari 5 bersaudara saya. 5 bersaudara. Iya, 5 bersaudara saya sendiri. Kami 4 orang laki 1 cewek. Dan saya bertato ini pun sebenarnya ada alasannya Bang. Kenapa itu Bang? Kenapa? Wah, ngeri kalau ceritakan. Jadi ya kalau saya awal bertato itu sebenarnya nazar. Iya, nazar ya sebenarnya sih nazar yang kurang baik sih kalau untuk ini. Karena 2012 saya nikahnya ya MBA begitu juga. Iya betul. Iya. Inden duluan tuh. Panjar duluan. Jadi saya nazarnya itu dulu saya LDR, nikahnya LDR. Saya di Papua, mantan istri saya di Kendari. Hamil besar dan orang-orang bilang itu anak saya perempuan. Pokoknya semua itu perempuan, USG juga perempuan. Tapi saya sendiri di Papua, saya dalam hati anak saya harus laki nih. Jadi saya punya nazar ketika anak istri saya lahiran, kalau dia laki saya bakalan tato namanya. Berarti jadi, tato pertamanya itu? Tato pertamanya itu ini, namanya anak saya. Siapa namanya itu Bang? Namanya sih Anugrah Ramadan Pratama, cuman panggilannya Nugi. Nugi. Jadi saya bikin namanya. Itu awal saya pertama bertato. Alasan kedua saya bertato, saya nggak mau jadi PNS. Betul. Iya, karena jujur orang tua saya itu sangat mendorong saya untuk ke PNS. Apapun mereka akan lakukan supaya saya bisa jadi PNS. Dan saya juga apapun akan saya lakukan supaya saya tidak jadi PNS. Akhirnya saya bilang kayaknya kalau PNS kan kalau orang bertato nggak mungkin diterima. Jadi saya bikin tambah tato, tambah sedikit beranak sampai full. Awalnya coba-coba. Iya, cuman nazar hanya nama spidol itu saja. Tapi ya itu juga karena saya tidak mau jadi PNS karena jujur pada saat walaupun saya sudah kerja orang tua saya masih ngotot, kamu daftar PNS. Aduh, saya mau jawab apa lagi nih? Terpaksa saya bilang, bagaimana saya daftar PNS, saya sudah bertato. Ya sudah, orang tua saya tidak bisa. Iya,
Bagaimana itu Bang rasanya jadi anak sulung yang bertato di keluarga yang ya berlandaskan pendidikan, sarjana pendidikan orang tua? Bagaimana rasanya itu tangguh? Apakah berat ke apa? Bukan lagi berat Om, beban malah. Beban. Iya, apalagi di lingkungan tempat tinggal saya itu, khususnya di orang tua toh, Iya. itu mereka memandang orang tua, lebih memandang ke orang tua, bapaknya guru kok anaknya bertato. Iya betul. Bapaknya guru kok anaknya kayak begini, hama. Apalagi ditambah bapaknya guru, dia sarjana tapi bertato. Bagaimana itu? Nah, itu sangat berat dan itu ya mau tidak mau saya harus terima Om. Iya betul. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan orang, pandangannya orang. Iya betul. Dan itu konsekuensinya. Saya berani bertato apalagi saya anak sulung, bebannya ya adik-adik saya. Iya betul. Apalagi adik saya itu 3 orang laki, 1 perempuan. Ya pernah sih saya sampaikan. Ada yang kedua dia bikin tato juga. Bikin tato alasannya ya karena saya. Bang Ode yang dijadikan alasan. Iya. Saya mau ngomong apa? Saya mau bilang apa? Nah, kenyataannya sudah begitu. Cuman saya kembali lagi kasih tahu. Memang kalau ya dulu belum istilahku bukan istilahnya kita belum tendang batu, jadi belum rasa sakit. Betul. Tapi pasti saya bilang, saya nggak larang. Cuman sekarang memang kau belum tendang batu, jadi kau belum merasakan sakit. Tapi suatu saat ketika kau tendang batu, pasti kau akan sakit pale. Ya betul. Ya contohnya kayak macam kita mencari pekerjaan sangat susah, apalagi di Sulawesi khususnya. Kalau daerah Papua orang bertato sih nggak jadi masalah. Ya betul. Di sana itu yang lebih diutamakan kau punya skill. Ya kita punya kalian dengan pendidikan. Kalau masalah fisik itu nomor sekian. Betul. Tapi kalau di Sulawesi khususnya di tempatku, di Kendari itu mau sama ganteng dulu orang. Good looking. Iya, good looking dulu orang baru bisa diterima. Jadi saya kasih tahu adik-adikku, jangan pernah bikin tato. Saya bilang jangan pernah bikin tato karena kenapa? Ketika kau tamat sekolah mau cari kerja sangat susah. Ya betul. Ya alhamdulillahnya ini saya bilang rezeki. Saya dengan keadaan fisik seperti ini saya bisa diterima di salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dan ya tepatnya di Morowali di IMIP situ. Saya sempat ragu Om awal-awal kasih masuk lamaran karena di sini kan ada prosesnya, tidak langsung masuk, tidak langsung kerja. Ya, betul. Mulai dari verifikasi berkas, interview, terus MCU atau medical check up. Nah di situ yang bikin saya hama. Tidak lolos saya ini. Sebanyak racun mas ini. Iya, apalagi banyak tato yang seperti ini. Dan itu saya pemikiranku dulu begitu. Ternyata salah, pemikiranku salah. Bukan masalah persoalan fisik. Yang penting itu saja. Kita jauhi. Memang mungkin sebagian orang kalau lihat keadaanku begini, oh ini pemakai ini, narkoba ini. Saya tidak bisa salahkan orang begitu. Tapi alhamdulillahnya sampai saya umur segini saya belum pernah sentuh namanya narkoba. Wih, iya. Bahkan saya pernah kalau waktu pada saat medical check up saya bilang mending tes urin aja dah. Iya. Kalau memang narkoba atau apa, karena saya kenapa begitu, sebelum saya kembali flashback lagi nih. Karena kenapa bicara tentang narkoba nih. Betul, dengan bertato. Saya kan pulang dari Papua itu jadi sopir taksi Om. Oh habis dari kerja di Papua Bang kembali ke Kendari jadi sopir taksi. Iya. 2016 akhir berarti lagi. 2016 sampai 2018 awal. 18 awal. Iya. Itu saya bawa taksi. Kenapa saya bawa taksi? Karena saya kan basicnya di kayak finance. Karena saya kerja di salah satu showroom mobil sebagai ini. Jadi saya pertama masuk Kendari lagi mau coba masukkan lamaran dengan pengalaman kerja ya sekian tahun ini di finance di Papua. Pas masukkan di Kendari hama. Setengah mati. Wah deh. Fisik dulu dilihat Om. Iya betul. Pendidikan pengalaman, aduh, kayaknya kurang. Jadi saya coba kasih masukan di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang finance. Iya. Tidak diterima karena ya ini bertato. Muka pas-pasan sama. Masuk taksi. Jadi saya inisiatif, alhamdulillah saya punya simpanan sendiri sedikit dari Papua itu, saya ambil taksi. Oh ini taksi berarti taksinya Bang Ode sendiri? Iya, di sana itu kalau sistem kita bawa taksi itu bisa istilahnya PK. PK itu pemilik kendaraan. Kita nyicil di perusahaan taksi tersebut sampai jangka waktu berapa tahun baru hak milik, baru balik nama. Iya, tapi enggak sampai selesai karena iya saya langsung alihkan ke orang. Jadi saya bawa taksi itu dalam keadaan fisik bertato ya kembali lagi tadi bicara narkoba. Pernah saya salah gap. Kenapa itu Bang? Salah gap saya bawa taksi dan taksi itu dulu pada saat itu di Kendari sangat lagi marak-maraknya, belum ada Grab.
Iya. Taksi itu paling wow. Paling wow di. Jadi itu taksi itu transportasi semua halayak. Iya. Maksudnya tahu sendiri Tom, mulai dari yang normal sampai yang tidak normalnya ada semua. Sama itu mungkin taksinya Bang Ade beda sendiri katanya. Iya. Dimodif katanya. Iya, kalau untuk taksi di Kendari itu pada saat itu ada beberapa perusahaan taksi, pada saat itu 3, pada saat itu masih ada 3 perusahaan taksi. Nah, di tempat saya itu salah satu perusahaan taksi yang bebas memodifikasi taksi. Ya, ala-ala Fast Furious. Iya. Keren itu Bang kayaknya. Wah, jadi kita bebas memvariasi. Jadi identik ini Bang Iya. mobilnya. Itu namanya bisa sebut merek lagi kan? Bisa Bang. Jadi saya itu di pertama kali di taksi Reski Buana Taksi atau RB. Nah, RB Taksi itu dulu julukannya Taksi Wedo. Taksi. Wih, kenapa ini? Wah, Taksi Wedo. Kenapa dinamakan ini? Karena dulu di Kendari itu istilah, kalau nggak tahu kalau di sini, kalau di sana itu perempuan-perempuan malam itu kita namakan Wedo. Jadi mereka lebih senang naik di taksi RB itu karena apa ya, itu full variasi, ya, full musik. Lebih asik lebih asik, terus antara driver sama penumpang lebih akrab. Iya. Nah, tidak terlalu formal lah kayak perusahaan taksi yang lain. Jadi itu kenapa sampai saya bawa taksi waktu itu, salah satu, saya belum PK mobil, jadi saya bawa salah satu pemilik PK dan memang yang bersangkutan ini terlibat dan DPO. Dan dia juga bertato. Iya. Bertato kecil-kecil kayak saya. Iya. Jadi saya pada saat itu bawa mobil, singkat cerita saya lagi di parkiran, wah tukang sampah lewat. Cari-cari sampah malam jam-jam 9. Waduh, tukang sampah tidak curiga. Terus tukang ojek tanya alamat. Aduh. Terus ada penumpang mau masuk, mau ajak keliling-keliling Kendari. Saya tolak karena pada saat itu saya lagi jemput mantan istri saya. Iya. Jadi saya suka dukanya selama bawa taksi apa itu Bang? Wih, kalau suka dukanya, kebanyakan dukanya Om. Iya, dukanya apa itu Bang? Mungkin ya, bisa dipaparkan 1-2. Iya, salah satunya itu salah gap. Dikira saya ini, sampai singkat cerita mantan istri saya menangis-nangis karena saya dipikir pemakai apa segala, pengedar bahkan. Akhirnya pada saat itu di tempat itu kita tes urin, alhamdulillah saya negatif. Dan dari situ saya kenal langsung dengan pada saat itu kepala BNN-nya Kendari, orang Muna. Dari saat itu saya jadikan dia relasi itu langganan taksi. Jadi ketika langganan taksi, ketika kalau dia mau, biasanya kan sampel itu mereka kirim ke Jakarta. Ya otomatis dari kantor BNN ke bandara itu kan cukup jauh. Nah itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya punya relasi baru dari situ. Itu kalau kebanyakan minusnya sih, kebanyakan dukanya. Terus selain itu Bang mungkin ada ya bentrok di rumah. Karena kan di sana itu kalau dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kebanyakan kita muat penumpang umum. Lebihnya itu ya penumpang tidak umum lah. Mulai dari wedonya apa segala macam, dan kita harus siap dicap sama ini, wah sopir taksi, sopir malam lah istilahnya, hasil bawa taksi hasil jual orang istilahnya gitu. Jadi dukanya banyak bulian lah, termasuk di keluarga ya, di keluarga lah. Keluarga sendiri bilang, waduh, bawa taksi ini uangnya dari hasil jual orang nih. Apakah pendapatannya pada saat taksi Bang toh? Apakah cukup Bang untuk kehidupan sehari-hari sama istri? Kalau pada saat itu sih cukup Bang. Iya, sangat cukup. Cuman cukup. Kalau untuk dengan mantan istri saya dulu, kalau saya dengan mantan saya tuh asik. Jadi kita ini cuman dari tetangga, dari orang, kalau uang hasil jual ini, jual itu, hasil muat perempuan lonte, kayak begitu, pasti tidak berkah tuh uangnya. Saya malas pusing, bodoh amat. PNK ndak urus dengan kau begitu. Yang penting itu hasil keringat saya gitu. Terus bagaimana Bang responnya orang tua pada saat Bang Ode kan pasti pertama kali datang di rumah ditato-tatoan. Bagaimana responnya orang tua itu Bang? Apakah diusir atau bagaimana? Kaget, syok. Karena kan saya bertatonya di Papua. Jadi pertama saya pulang ya prinsip saya minta maaf duluan daripada minta izin. Betul. Jadi ya sudah ada, mereka pasti syok. Mereka pasti, waduh, kok anakku kayak begini. Tapi saya kembali jelaskan, ini kehidupanku. Saya yang jalani, baik buruknya ke depannya saya yang jalani, saya yang alami. Ya, memang sih sebagai orang tua berhak untuk, wah itu enggak bagus, enggak bagus. Saya itu, cuman ya kembali lagi, saya tidak mau terbebani dengan orang tua dan bukan tidak mau ikuti perintahnya orang tua. Betul. Tapi saya tidak mau jadi orang lain untuk disukai banyak orang begitu. Betul Bang. Saya tidak mau jadi orang lain. Ya awalnya shock, tapi ya lama-lama ya sudah deh begitu nih. Jadinya ya mau di apa? Iya, tapi saya tanamkan di diri saya akan buktikan sama orang
cepat atau lambat saya akan mematahkan stigma bahwa orang bertato itu identik dengan kriminal, nakal, hidupnya tidak beraturan, Betul. apa segala macam. Woi, kita terus Iya. soal itu. Yuk. Iya Om, itu prinsip Om. Itu Bang Ode, kalau misalkan itu terjadi pada anaknya Bang Ode gimana ya? Nah, Iya, gimana pertanyaan seperti itu sangat banyak dan kebanyakan pertanyaan dari itu kebanyakan dari orang tua. Akankah didukung atau dikasih penjelasan? Kalau saya pribadi ya, secara pribadi, kalau anak saya kelak dia akan menanyakan bapak saya bertato kenapa saya tidak? Karena itu memang terbukti Om. Iya. Di anak saya yang pertama umur 4 tahun dia sudah mulai coret-coret dinding, coret-coret kakinya, hama. Pusing saya Pak. Tapi kalau untuk pertanyaan bagaimana dengan anaknya nanti ke depannya ketika sudah dewasa terus bapaknya bertato dan mungkin pertanyaannya, "Wah, saya harus bertato juga seperti bapakku." Mungkin kayak begitu. Ya, saya akan kasih pemahaman bahwa ini tidak bagus. Ya, tidak. Cukup saya yang tendang batu. Kamu jangan. Tapi saya tidak membatasi dia atau saya tidak melarang kamu tidak boleh bertato. Itu hakmu. Iya, betul. Tapi saya sebagai orang tua saya cukup kasih tahu kalau ini tidak bagus. Dan itu apa namanya sangat-sangat tidak dianjurkan. Iya, Cukup saya, jangan kamu. Tapi kembali lagi di anaknya. Saya tidak akan membatasi anak bilang kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Itu haknya. Sebelum ke Morowali nih Bang, mungkin ada peristiwa atau tragedi yang Bang Ode ndak akan pernah lupa dalam hidupnya Bang Ode sebelum ke Morowali nih. Kita bahas dulu yang di luar Morowalinya nih Bang. Aduh. Mungkin ada peristiwa yang melekat sekali sama Bang Ode ini, peristiwa ndak bakalan saya lupa atau tragedi yang hampir mati ke Bang Ode atau apa. Kalau peristiwa yang sampai saat ini saya tidak bisa lupa, seumur hidup pun saya tidak bisa lupa, itu sebenarnya masalah keluarga. Iya Om. Masalah keluarga apa ya? Boleh Bisa jadi di skip Bang kalau misalnya ndak. kalau mau nangis nangis aja. Wah, mak. Saya ini bertato masa nangis. Oh, udah. Tapi tisu dulu. Sudah tisu kita sediain. Tidak mungkin nangis lah, cuman mewek sedikit lah. Kalau iya, yang saya tidak bisa lupa itu bahasa dari orang-orang tertentu. Bahasanya orang bahwa sudah supir taksi, sarjana, tapi bertato. Mau kerja apa? Mau kasih makan apa anaknya, istrinya? Kayak begitu. Malahan cuma bisa jadi kuli. Ya memang walaupun sekarang saya memang jadi kuli. Iya, betul. Ya tapi alhamdulillah saya syukuri. Dari buliannya mereka saya akan buktikan sama mereka. Bilang orang bisa ya, sampai di sini. Orang bertato itu yang pernah kau hina ini, sopir taksi yang pernah kau hina ini, ya suatu saat bisa. Betul. Ya tidak 5 langkah lah, tapi setidaknya bisa maju 1 langkah. Iya. Tapi saya akan berusaha untuk maju sampai titik paling atas. Iya. Kenapa Bang Ode memutuskan untuk merantau ke Morowali? Untuk kan ya orang kalau merantau pasti butuh tekad, iya. butuh tekad, butuh tujuan. Kenapa bisa Morowali jadi tempat tujuan? Destinasi selanjutnya ini perantauan. Kenapa? Ya pertama saya orang yang tidak bisa. Saya pernah janji diri saya kalau saya bekerja di kotaku sendiri saya tidak pernah bakalan maju. Ya betul. Saya pertama Papua. Kenapa saya sampai di sini? Ya itu saya setelah bawa taksi kan saya ini. Ya itu tadi masuk semprotan-semprotannya orang, wah sopir taksi. Akhirnya saya beralih karena mantan istri saya pada saat itu jenuh juga, risih juga. Yang kok bawa sopir taksi apa pencarian. Jadi saya inisiatif, ya udah saya bawa mobil kampas. Nah, salah satu rute kenapa saya sampai Morowali kan ada juga tuh yang di Sulawesi yang salah satu pabrik. Kenapa tidak di situ kan? Kenapa harus di Morowali? Iya, itu. Betul. Jadi saya bawa kampas arah selatan melingkar. Habis taksi. Iya, kampas dulu Bang. Iya, berapa lama itu kampas Bang? Berapa bulan sih enggak lama. Oh, bulan di. Iya, hitung bulan. Karena 2018 awal saya terakhir bawa taksi. Oh, berarti ini kampasnya Bang Ode ini lintas provinsi iya, gitu. Betul sekali. Jadi dari Kendari ke arah selatan melingkar terus Kendari Sulawesi Tengah sampai Bungkus saja. Nah, kenapa saya sampai sini ya itu dia tadi. Saya masuk ke sini lihat orang pakai APD, wah keren kayaknya. Asik kayak ini. Iya. Kayaknya saya harus ke sini nih. Jadi saya bikin lama. Pada saat itu pendaftaran belum online. Ya, jadi manual masih masukkan di box hitam itu. Pos 1. Pos 1. Jadi pas baliknya barang sudah habis, kita mau balik Kendari, saya sudah buat lamaran. Coba deh tes naik ke pos 1, kasih masuk lah di box hitam. Iya, modal bismillah aja. Iya, betul. Kasih masuk balik Kendari. Berapa banyak lamaran Bang itu Bang? Biasanya kan ada orang tuh yang sampai tak 10. Saya ya itu dia tadi kembali ke yang pertama rezeki cuma 1 amplop saja. Kan biasanya orang sampai berulang-ulang kali bahkan puluhan kali dan bahkan sampai ada biasa oknum-oknum tertentu yang apa namanya kayak macam calo lah apalah kayak begitu kan. Orang dalam. Oh iya.
Jadi saya pakai modal nekat saja dan kalau memang rezekiku di sini pasti saya akan kembali ke sini. Saya pulang. Panggilan berapa bulan ke depan? Iya. Ada SMS. SMS-nya pada saat itu verifikasi berkas saja. Iya. Dan saya itu masih kerja. Jadi bagaimana itu Bang? Izin di tempat? Saya minta izin, tidak bilang mau minta izin mau ke sini. Iya. Minta izin lain. Iya. Nah, kondekturku saja, saya punya partner yang tahu. Sampai verifikasi 1 hari saya kendari tembus 2 hari sebelum hari hanya untuk verifikasi sudah SMS sudah masuk. Jadi saya pada saat 1 hari sebelum verifikasi saya minta izin. Saya tidak masuk dulu. Ya, balik ke sini. Habis verifikasi dibilang tunggu info selanjutnya, saya balik lagi kendari. Bang Ode ini kan di Bahodopi, terkhususnya Bahodopi tuh. Ya. Terkenal naik namanya gara-gara pemeran Panggil Aku Ode. Iya. Bagaimana kronologinya itu Bang? Kenapa bisa jadi pemeran utama di situ? Aduh, itu sih sebenarnya awal mulai pada suatu hari bla bla. Kembalinya ke rezeki lagi Bang. Di antara ribuan orang kenapa harus saya yang bertato begini? Saya pertama kali masuk di salah satu di IMIP, di dalam kawasan IMIP, di salah satu perusahaan yang ada dalam kawasan PT IMIP itu, saya sebagai kru biasa angkat-angkat besi, ngelas, angkat pipa, ambil nasi. Nah, di situ pada awalnya kenapa saya dilirik sama orang media IMIP itu karena di tempat saya bekerja itu kalau absen pulang kita harus antri. Nah, kebetulan lokasi saya tempat kerja di tempat Finger itu agak jauh, jadi kita agak telat datangnya. Jadi teman-teman mau antri pulang, saya paling belakang. Nah, kebetulan HP saya juga ya pada saat itu saya handphone belum pakai handphone yang sampai setenar sekarang yang pakai Android masih HP center. Komunikator. Iya, HP center saja itu. Jadi untuk menghilangkan capek, saya pinjam handphonenya teman, taruh di helm, dengar musik apa ya, pokoknya musik joget lah. Tapi saya tidak berharap itu mau direkam. Cuman saya hibur. Jadi orang lain yang rekam? Iya, orang lain yang rekam. Ada salah satu teman juga, jadi saya joget-joget sambil tunggu kapan giliranku untuk Finger. Nah, dari situ dia mulai kirim ke grup-grup IMIP Bersatu. Awalnya bukan di IMIP Bersatu, di antar grup dulu. Antar grup akhirnya masuk di IMIP Bersatu. Mulailah dikenal dengan goyangan Ode. Oh, berarti Bang Ode ini sebelum main film terkenalnya gara itu. Iya, viralnya gara joget-joget itu. Dan kebetulan tidak selang berwaktu tidak lama lah selang waktunya itu saya direkomendasikan dari IMIP untuk ikut pelatihan di Poltek IMIP. Nah, itu pelatihan apa itu Bang? Pelatihan dari Dinas Perindustrian itu welder. Jadi mekanik sama elektrik pada saat itu. Jadi berarti Bang Ode jago ngelas ini? Tidak, saya modal nekat Om. Kenapa itu Bang? Saya modal nekat. Jadi ditanya Den Cina tahu ini tahu, saya so tahu. Tapi bukan so tahu asal so tahu. Ketika saya bilang saya so tahu, saya harus bertanggungjawabkan. Iya, betul. Jadi saya bilang so tahu, jadi saya harus bisa. Saya tidak mau ditahu dengan Cinaku bahwa saya tidak bisa. Ketika saya disuruh melas, saya tanya yang lebih jago. Bang, ini bagaimana? Tapi saya tidak mau ditahu dengan Cinaku. Jadi pada saat itu saya dipilih untuk ikut pelatihan di kampus selama 1 bulan. 1 bulan. Nah, di 1 bulan itu ikut pelatihan welder. Alhamdulillah bisa masuk di kategori karyawan yang bisa ngelas lah pada saat itu. Nah, di akhir kegiatan ada nih acara namanya kayak games kayak gitu tuh. Nah, di situ lagi masuk videoku yang saya joget-joget gitu menghibur teman-teman. Nah, disitulah sampai di kacamatanya orang IMIP lihat, dan kepada saat itu orang IMIP ingin membuat salah satu film dokumenter atau short movie untuk kawasan IMIP begitu. Iya, untuk kawasan IMIP, dan pada saat itu awarding naik ya untuk ulang tahun IMIP. Ulang tahun IMIP yang ke-6 pada saat itu. Ya, ulang tahun yang ke-6. Nah, saya dilirik lah sama orang IMIP, dihubungi departemen saya, disuruh menghadap ke IMIP. Waduh, mati nih saya nih. Pertama dikira apa ini Bang? Saya dikira SP nih pasti. Karena apa? Saya pikir mungkin karena joget-jogetku ini dalam lingkungan pekerjaan. Saya bilang mati nih. Saya sudah sedia konsep. Ini kan pada saat jam pulang, bagian tidak terlalu ini dipanggil. Sedia pembelaan ini. Iya, ceritanya sudah sedia pembelaan. Baru pada saat itu saya belum lanjut kontrak. Maksudnya masih jalani. Masih berapa bulan? 3. Wih, bahaya itu Bang, masih bahaya. Dumba-dumba pantaku. Iya. Weh, saya ditawarkan rokok. Ya terima kasih. Memang tim kreatifnya Bumi Morowali ini Muhammad.
Oh, Iya. dia isap rokok begini Bang Di. Bukan tidak isop Om. Saya kalau yang dikasihkan dulu. Rokokku ada 2 Om. Saya sempurna sama rokoknya teman. Iya, jadi singkat cerita saya dilirik sama orang media IMIP. Pada saat itu yang panggil saya pada saat itu sebut nama juga enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa, bebas. Saya pada saat itu dipanggil sama Ibu Vina, selaku HR training karena beliau yang yang kegiatan di Poltek itu beliau yang sebagai ininya kan. Jadi PJ-nya. Iya, apa PJ? Enggak tahu juga Om. Iya. Pokoknya beliau lah yang Yang bertanggung jawab. yang bertanggung jawab dan atasan yang pada saat itu untuk Bahasa kerennya PIC, Pak. Oh, bahasa kerennya apa? PIC. PIC ya, nah itu PIC. Ibu Vina, beliau yang memanggil saya ke kantornya beliau. Waduh mati saya ini berkasus. Apa nih kasusku ini? Tapi dipanggil-panggil, nah di situ saya di-prank hama. Di prank mana itu Bang? Ya itu, kau bikin masalah apa? Oh Bu, saya mohon Bu, jangan dipecat. Baru 3 bulan ini, selama tim habis misalnya ini. Nah ternyata singkat ceritanya mereka ditanya, kamu ini yang video ini, kamu yang di video ini, saya bilang iya Bu, saya Bu, minta maaf Bu, ini pada saat jam pulang Bu. Sudah dimarah-marah, sudah dia kasih sampaikan. Nih dia jelaskan ke saya, kami IMIP ini mau buat sebentar lagi kan mau awarding naiknya IMIP. Kita dari tim media IMIP itu mau buat short movie. Nah di sini yang tidak ada malunya, putus surat malunya kamu yang dilihat. Waduh memang Bu, saya ini memang putus surat maluku. Nah sudah saya bilang oke lah. Akhirnya beliau mempertemukan saya sama tim media dari IMIP. Salah satunya ada Bang Rio di situ dan tim-tim teman-teman yang lain. Ketemulah. Singkat cerita, awalnya panggil aku Ode itu bukan panggil aku Ode. Ada skrip yang mereka berikan. Ada skrip yang mereka berikan dan saya coba kasih bukan masukan, saya cuman sharing-sharing. Bang, saya kalau dulu itu skrip yang dikasih ada dari saya, tapi saya nggak tahu apa bagaimana isi skripnya. Cuman saya pada saat itu saya kasih masukan, Bang. Bisakah kalau kisah perjalanan hidup, Bang? Ya setidaknya bisa mewakili para perantau yang ada di Morowali ini. Betul. Dan ini kisah hidup ini pribadi saya alami. Nah, tertariklah teman-teman dari pada saat Bumi Morowali juga yang ini. Dari Bumi Morowali tertarik. Coba cerita bagaimana begini, saya jelaskan, mereka tertarik. Dibuatkanlah skrip. Ayo kita eksekusi. Bumi Morowali yang bikin ini film. Iya. Wah, luar biasa memang. Bumi Morowali. Panggil aku Ode, kita dalam kurun waktu berapa lama kita buat, akhirnya kejar tayang dulu karena kita mau up di awarding night. Wah. Mepet sekali. Itu tim dan semuanya dari Bumi Morowali, bahkan dari orang IMI pun ekstras extra time lah. Sampai begadang Om. Injury time. Iya, karena kita kejar di penayangan itu, awarding night itu. Alhamdulillah selesai sebelum awarding night. Jadi ya panggil aku OD1 itu ya bisakah diceritakan juga sampai diputar di awarding night ya. Alhamdulillah saya di situ bisa, dari situlah yang tadinya memang sudah dikenal, mungkin dikenal hanya beberapa karyawan, tapi dari panggil aku OD itu sampai akhirnya dikenal di seluruh kawasan IMIP termasuk para petinggi-petinggi IMIP. Itu berkat Bumi Morowali. Dan saya bersyukur, maksudnya Bumi Morowali dan orang-orang yang memang dari situ saya bersyukur Om. Saya bersyukur kenapa, bahwa orang yang keadaan fisik seperti saya ini bisa terpilih di antara ribuan karyawan. Dan alhamdulillahnya petinggi-petinggi IMIP mempercayakan saya untuk mengeksekusi ini project short movie ini. Sebagai pemeran utama. Iya, sebagai pemeran utama hamba, artis. Enggak nyangka Bang. Tidak, di luar. Bang Ode dulu ada nggak sih namanya demam kamera gitu, kok bisa sepede itu, gimana sih tipsnya tuh atau Kalau demam kamera sebenarnya cara mengatasinya mungkin ya. Kalau saya sudah biasa, maksudnya sudah biasa dalam artinya tidak terbiasa dengan berhadapan langsung dengan kamera seperti ini, enggak. Dulu karena saya basicnya memang di samping saya sopir taksi, saya anak band. Ya stand up juga bisa, stand up begitu. Berarti dulu sama-sama Raim dulu Kalau Raim itu dia adik kelas saya di waktu masih di FKIP. Kami dulu saya masuk di FKIP itu karena ada salah satu lembaga sains namanya Studio Apresiasi Insan Seni. Nah di situ
Si Raim masuk juga, saya masuk di situ. Ambil musiknya iya, musikalisasi puisinya iya, musik dua warnanya juga iya, termasuk teater iya. Dari situ itu yang saya masuk bertahan di FKIP karena di situ masuk di sanggarnya begitu. Jadi kalau untuk mengatasi di depan kamera sebenarnya kalau saya pribadi ini tips ya, kalau untuk tipsnya Bang, bagaimana cara mengatasi? Saya menganggap kalau kamera ini tidak ada ya, betul. Iya, betul. Dan apa yang saya lakukan di depan kamera ini saya anggap kayak real yang memang itu lawan bicara saya. Jadi kalau untuk kayak kamera seperti ada satu, yang kamera yang aktif yang mana kah? Oh, dua-duanya. Dua-duanya kan biasa ada itu di TV begitu. Kamera yang nyala mana yang ada merah-merahnya kan? Ya, guys. Ini enggak ada merah-merahnya. Ya, jadi itu kalau tips saya malas, maksudnya enggak mau terbebani dengan saya harus beradu peran di depan kamera. Saya enggak pikir itu. Yang penting saya jadi diri sendiri, apa yang saya bisa saya keluarkan di situ. Itu sih. Menikmati setiap prosesnya. Iya, saya sangat menikmati. Apakah ini main film ini iya. passionnya Bang Ode? Jadi saya kembali berterima kasih lagi dengan IMIP dan Bumi Morowali tentunya. Kenapa? Karena IMIP menyediakan wadah untuk karyawan yang memang ada skillnya di luar perindustrian ini. Contoh kayak mungkin tarik suara, seni peran atau lukis. Dan di sini rata-rata karyawannya banyak yang seperti itu. Betul. Dan mereka IMIP khususnya dan Bumi Morowali sebagai wadah, mereka sangat mendukung kalau ada karyawan yang memang punya talent tertentu. Ya contohnya kayak saya. Mereka yang kayak kemarin panggil aku OD1, saya kan bekerja nih. Itu proses pembuat izinnya itu sangat disupport dari IMIP. Jadi dari IMIP kasih surat izin ke perusahaan saya, departemen saya, dan kebetulan di departemen saya itu sangat mendukung dengan kegiatan yang seperti ini. Jadi diizinkan. Jadi selama proses syuting ya istilahnya sambil sekali mendayung dua gunung. Dua gunung itu Bang kalau dua gunung. Dua gunung terlewati. Maksudnya begini ekspresi saja. Ya, jadi sekali mendayung dua gunung terlewati. Maksudnya di saat saya pembuatan film yang memang hobi saya, pekerjaan saya juga tidak mengganggu, tetap jalan dan dihadirkan. Gitulah. Itu yang dua gunungnya itu. Dan dari film situ juga saya ini dapat saya udah. Ya, mulai dikenal banyak orang dan berkelanjutan dari panggil aku OD1 beberapa bulan kemudian mulailah dari tim media Bumi Morowali untuk pembuatan panggil aku OD2. Nah, oh iya saya lupa juga, mungkin para penonton di sini bertanya-tanya ini. Untuk apa namanya yang kemarin ada bertanya, Bang panggil aku yang selanjutnya kapan rilis? Nah, ini panggil aku OD2 sudah sebenarnya jauh hari sudah selesai. Cuman ya ada trouble sedikit, ada ya tahulah sendiri kalau bagian media begitu kan banyak ininya toh, banyak cobaannya. Dan untuk yang nonton nanti nih penikmatnya panggil aku OD2, pokoknya jangan lupa apa nih istilah bahasa gaulnya. Pokoknya kamu lihat terus saja Bumi Morowali dalam waktu ya. Stay tune. Stay tune kah bahasa Inggrisnya? Maklum, waktu dulu pelajaran bahasa Inggris sering mabuk. Jadi stay tune, korang apa namanya? Buka terus itu Bumi Morowali dalam waktu dekat ini insya Allah panggil aku OD2 sudah dirilis. Yes. Jadi itu ceritanya bakalan seru lagi. Yang mana kamera menyala kah? Pecah. Oh bakalan pecah karena di situ apa namanya semua cerita-cerita ada yang dialami para perantau itu mungkin sedikit banyaknya ada kayak begitu. Ini Bang kan di waktu saya